mereka stop. ngeceknya setiap kapan, Pak? Itu ada Ada jadwalnya atau periodenya, gimana? ada Oke, ada periodenya. periode. Jadi nanti posisi periode itu posisinya kalau yang tadi posisinya repair, Nah, prediksi. kalau di stasiun sterilizer itu kan ada yang otomatis ya, Pak, Ya. ya. Nah, itu kan berarti harus ada ya dilakukan maintenance elektriknya atau gimana cara mengatasinya biar tidak sering terjadi? Problem lori sering jatuh di dalam rel rebusan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Widya Enzeli, di channel Riset Sawit, di mana kali ini kita akan membahas mengenai maintenance di stasiun sterilizer. Di video sebelumnya, kita sudah membahas manfaat dan tujuan stasiun sterilizer bersama dengan material balance yang bisa kalian lihat di link di bawah ini. Nah, narasumber kita kali ini yaitu Bapak Adiat Lexis Regar. Selamat sore, Pak. Sore. Jadi di video sebelumnya kan kita udah membahas mengenai tujuan dan manfaat stasiun sterilizer itu sendiri, Pak. Jadi untuk perawatannya, maintenance-nya, kira-kira apa aja yang harus dilakukan secara rutin kira-kira, Pak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penonton channel Riset Sawit. Hari ini kita bahas sterilizer terkait dengan maintenance. Jadi mungkin pertama yang mau kita bahas, apa sih sebenarnya maintenance? Maintenance ini diistilahkan juga adalah perawatan. Kenapa harus dirawat? Karena alatnya sterilizernya kita gunakan. Karena digunakan, makanya harus dirawat. Supaya apa? Kita mau nanti memastikan bahwasanya performance dari sterilizer itu tetap dengan kondisi yang paling ideal untuk dioperasikan. Berarti itu nanti ada waktu-waktu bahan-bahan atau material yang harus diganti gitu, Pak? Iya, karena penggunaan tadi mengakibatkan umur pakai, mengakibatkan dari sisi kebersihan ataupun dari sisi pemakaian. Nah, ini nanti bisa menyebabkan kerusakan pada alat yang digunakan. Nah, untuk itu makanya kita harus lakukan perawatan, maintenance. Kira-kira itu perawatannya apa aja, Pak? Oke. Perawatan itu nanti kita bagi beberapa. Yang pertama itu kita nanti harus ada namanya autonomous maintenance. Autonomous maintenance ini adalah perawatan yang dilakukan secara otomatis. Maksudnya otomatis begini. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan kerusakan pada mesin itu yang sebelum sampai rusak harus dibuat perlakuan dulu. Contoh misalnya, kalau misalnya kita punya kendaraan nih, biar supaya nanti nggak rusak kendaraannya, akan lebih bagus kalau kendaraan itu kita bersihkan setiap hari misalnya, dicuci setiap hari. Nah, prosesnya mencuci setiap hari ini kita istilahkan disebut nanti autonomous maintenance, otomatis perawatan yang dilakukan. Nah, siapa melakukannya? Bukan dari bagian maintenance, bukan bagian maintenance repair, bukan bagian dari orang bengkel, tapi operator yang bertanggung jawab terhadap stasiun tersebut yang melakukan itu. Nah, itu kegiatannya adalah kebersihan, bersih-bersih. Apa aja yang mau dibersihkan di dalam sterilizer? Yang pertama itu yang harus dibersihkan adalah jalur rail track yang ada di dalam sterilizer. Yang kita bahas adalah horizontal sterilizer. Jalur rail track. Itu harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Di sana nanti kemungkinan masih ada brondolan yang tertinggal. Itu harus dibersihkan karena nanti brondolan itu nanti bisa mengganggu operasional. Maksudnya. Terus pada saat pembersihan itu harus dicek sekaligus. Apa yang dicek? Kondisi rail tracknya. Kondisi rail tracknya. Kalau kondisi rail tracknya rusak, dilapor ke bagian maintenance. Nah, itu nanti yang maintenance repair, yang selanjutnya, tahap selanjutnya dari autonomous maintenance. Nah, rail track, kemudian apalagi exhaust. Exhaust itu kan lubang untuk keluar steamnya. Nah, dipastikan nanti dari lubang itu jangan nanti mengganggu. Jadi bagaimana? Pastikan jangan ada janjangan yang kecilkah yang keluar dari sana. Karena nanti kalau sangkut di palepnya harus dibongkar. Nah. Sebelumnya kan tadi Bapak bilang jangan sampai ada brondolan yang tersangkut karena akan mengganggu operasional. Ya. Itu operasional seperti apa yang akan terganggu kira-kira? Brondolan masuk ke dalam pipa kondensat, palep kondensat itu nggak bisa nutup penuh atau nggak bisa buka penuh karena terganjal brondolan. Dan efek dari itu nanti ke harus depannya bongkar palepnya. Karena kan nanti posisinya nggak bisa nutup ataupun nggak bisa buka. Posisinya harus bongkar, bersihkan lagi, baru nanti dipasang kembali. Nah, ini kan makan waktu lagi. Nah, perawatan ini yang sebenarnya kita perlu, autonomous maintenance. Jadi dibersihkan. Kemudian nanti harus diperiksa pada saat autonomous maintenance itu diperiksa. Di dalam itu kan diinjek steam, tapi bukan di satu titik, ada di dua titik. Kemudian nanti steam yang menyebar ke dalam tabung rebusan itu kita sebarkannya menggunakan spreader. Spreader itu apa ya namanya ya? Lubang-lubang yang fungsinya bukan hanya satu. Jadi dia nanti banyak lubang kita buat di sana. Nah, steam itu nggak bisa langsung masuk ke dalam TBS, makanya dia harus kita buat mengelilingi tabung rebusan supaya nggak kena langsung. Kalau terkena langsung nanti buah bisa rusak. Maksudnya karena steamnya 3 bar itu 143 derajat Celcius.
Makanya kita buat di sana. Ya. Jadi seperti sistem header dia, posisinya seperti sistem header, spreader itu posisinya. Ya. Kita pasang di sana, kita periksa apakah ada kebocoran atau enggak. Kalau ada bocor, lapor ke maintenance, perbaikan nanti di maintenance. Itu dari mana kita tahu kalau spreader atau steamnya itu bocor, Pak? Oh, kelihatan, Oh, kan fisik, kelihatan. kan kita lakukan fisik, kita periksanya fisik. Jadi memang kelihatan dia, kan itu pelat penutupnya itu pelat. Jadi kalau pelatnya bocor, posisinya bocor pelatnya langsung dibuat laporan. Jadi sehingga nanti pelat itu harus diganti posisinya. Nah, terus apalagi terus di depan pintu rebusan. Di depan pintu rebusan itu kita pasang rubber seal posisinya. Nah, itu juga kalau kalau terganjal dengan brondolan rusak. Atau kalau masangnya nggak benar rusak. Sehingga nanti bocor. Pada saat bocor, pas dioperasional kan, steamnya ikut bocor posisinya. Berarti yang rusak tadi itu rubber seal-nya itu ya, Pak? Sealnya, door packing sterilizer posisinya, door packing sterilizer. Nah, itu yang pertama, ya, autonomous maintenance. Yang kedua itu maintenance and repair. Apa yang dilakukan maintenance and repair? Bagian bengkel itu harus meriksa rebusan ini. Apa yang mau diperiksa? Yang pertama itu kondisi, kondisi secara keseluruhan. Artinya apa? Semua dilihat. Yang tadi posisinya hanya dibersih-bersihkan sama operator di proses, mereka harus periksa. Mereka periksa apa? Contoh misalnya, mereka akan periksa itu liner. Jadi dalam tabung rebusan itu ada tabungnya, ada linernya. Liner ini fungsinya adalah untuk memastikan tabung jangan sampai bocor. Sehingga harus dipasang liner. Nah, apakah linernya itu masih terpasang, apakah sudah bocor, itu harus diperiksa sama tim maintenance. Nanti ketahuan kalau misalnya pun sambungan-sambungan tabung rebusan itu yang sambungan-sambungannya maupun sambungan-sambungan linernya itu nanti posisinya bocor, itu nanti ketahuan ada steam yang keluar atau ada kondensat yang keluar dari tabung rebusan. Ketahuan nanti posisinya. Nah, kemudian ketebalan. Ketebalan tabung maupun ketebalan liner. Kapan liner nanti harus diganti tergantung tebalnya. Kapan tabung harus diganti tergantung tebalnya. Itu tebalnya itu ada maksimal atau Ya. minimal kan? Tabung itu kan terpasang itu 12 mm. Ya. 12 mili posisinya. Kalau karena proses rebusan, posisinya terjadi abrasif, tergerus. Makin tipis makin sering bocor. Nah, kalau untuk linernya sendiri, Pak, itu dia ada jangka waktu harus kapan diganti atau cuma Enggak, nunggu bocor aja? tunggu tipis. Oh, nunggu tipis. Tunggu abrasif. Jadi kalau abrasif ganti, abrasif ganti, abrasif ganti. Ya. Makin tipis dia, makin sering bocor rebusan. Makin sering bocor rebusan, makin nggak tercapai tekanan. Nggak tercapai tekanan, nggak matang buah. Nggak matang buah, nggak dapat bahan bakar. Nggak bisa dikutip minyak yang ada di dalam brondolan. Berarti untuk yang otonomus tadi kan itu udah tanggung jawab Proses operator setiap masing-masing stasiun. stasiun. Kalau untuk sterilizer, stasiun sterilizer. Ya. Nah, untuk yang maintenance and repair tadi berarti itu tanggung jawab pihak Maintenance and maintenance. repair, bengkel, Nah, itu mereka workshop. ngeceknya setiap kapan, Pak? Itu ada Ada jadwalnya atau periodenya, gimana? ada Oke, ada periodenya. periode. Jadi nanti posisi periode itu posisinya kalau yang tadi posisinya repair tadi dalam arti ada laporan dari orang proses rebusan bocor, mereka langsung periksa ketebalan posisinya. Mereka gunakan nanti thickness tester. Jadi mereka tempelkan alatnya langsung di apa namanya di platnya, langsung kebaca tebal platnya seberapa. Gitu. Ya. Nah terus kalau misalnya rail track rusak, nah itu langsung repair posisinya. Maintenance yang dilakukan di sana repair. Jadi kan maintenance itu kan ada preventive maintenance, ada corrective maintenance, ada predictive maintenance posisinya. Ya. Corrective maintenance ini adalah yang rutin dikerjakan, rutin diperiksa. Jadi setiap pagi mereka buka tutup pintu rebusan, apakah pintunya berat atau ringan. Kalau berat berarti mereka harus setel bearing yang ada di pintu supaya nanti pintunya gampang buka tutup posisinya. Terus periksa lagi cantilever ataupun transfer carriage yang buat masuk lori ke dalam rebusan, nah itu mereka periksa setiap hari. Itu corrective maintenance. Sebelum proses mereka periksa dulu. Jangan nanti setelah proses rusak gitu. Itu korektif posisinya. Nah, kemudian repair. Repair ini posisinya pada saat rusak harus diperbaiki. Posisinya. Contoh misalnya yang tadi, door packing sterilizer pecah. Selesai ngerebus, langsung ganti posisinya. Kan sebelumnya kan Bapak bilang ada 3 maintenance ya, korektif, preventif, sama satu lagi Prediktif. prediktif. Nah, kalau yang korektif tadi kan rutin sebelum proses. Nah, Ya. kalau yang 2 lagi itu dilakukannya kapan ya, Pak? Ini yang tadi yang saya Yang bilangin, kalau repair. langsung rusak langsung Langsung. posisinya. Ya. Langsung posisinya. Preventif sebelum, korektif ini pada saat, yang prediktif ini nanti posisinya. Maksudnya nantinya begini. Yang korektif tadi itu rusak, perbaiki, rusak, perbaiki, rusak, perbaiki. Yang prediktif tadi dilakukan sebelum dilaksanakan operasi atau prosesnya. Terus nanti yang prediktif ini posisinya adalah yang rutin berdasarkan data yang sudah dimiliki.
Jadi Data misalnya ada data kerusakan unitnya, ada data kerusakannya, oh ternyata harus sebulan sekali harus dilakukan perbaikan. Oh ada yang 6 bulan sekali harus dilakukan perbaikan, ada setahun sekali dilakukan perbaikan, ini prediktif namanya. datanya itu yang punya data itu siapa dan itu tuh dari mana datanya, Pak? Datanya yang punya orang workshop, orang bengkel posisinya. Nah datanya itu mereka yang punya, tapi yang melaporkan tetap operasional, orang proses. Jadi orang proses laporkan kerusakannya, mereka perbaiki, mereka catat. Oh pada kapan mereka catat. Berulang nggak nanti kerusakannya? Kalau berulang dicatat lagi kapan berulangnya. Kalau kalau nanti berulang lagi dicatat lagi berulangnya. Nanti akan mereka atur tuh. Oh, ternyata berulangnya tuh jadi pola buat mereka. Pada saat itu nanti jadi pola, itu jadi prediktifnya mereka posisinya. Jadi mereka bisa memperkirakan kira-kira kalau nanti setelah sekian lama itu akan mereka lakukan perbaikan apa. Nah, Prediktif. kalau di stasiun sterilizer itu kan ada yang otomatis ya, Pak, Ya. ya. Nah, itu kan berarti harus ada ya dilakukan maintenance elektriknya atau itu semua udah termasuk dalam maintenance gitu, Pak? Masuk. Maintenance itu kan ada dua hal dia, mechanical dan electrical. Jadi dua-dua itu harus masuk di bawahnya workshop, di bawah tanggung jawabnya workshop, maintenance and repair. Jadi kalau mechanical itu yang tadi kita cerita, Iya. kemudian yang electrical itu semua yang terkait dengan instalasi. Nah, nanti semua instalasi itu juga harus diperiksa. Karena kan di setiap stasiun sterilizer itu pada saat dia menggunakan alat listrik pasti ada panel. Nah, panel itu nanti yang menjadi tanggung jawab di bagian electrical. Apa aja panelnya? Semua yang mengatur untuk kegiatan operasional posisinya. Kalau misalnya terjadi nih, Pak, kendala di panel sama yang di manual itu tidak sama, itu gimana cara kita mengatasinya? Itu yang makanya prediktifnya maintenance tadi salah satunya yang orang elektrikalnya, periksa juga panel posisinya. Mereka harus periksa posisinya. Preventifnya itu mereka periksa, periksa apa yang rusak, bagaimana, terus nanti kalau ada kendala bagaimana, kalau ada laporan terkait dengan elektrikal, mereka harus periksa posisinya. Nah, kalau misalnya alat yang digunakan itu nggak sesuai dengan operasional, dalam hal ini misalnya kita pakai otomatis buka tutup palep misalnya posisinya. Pas buka tutup palepnya ternyata nggak bisa otomatis. Atau misalnya bisa buka nggak bisa tutup, atau bisa tutup nggak bisa buka gitu. Kalau bukanya harus manual, nah itu harus diperiksa sama maintenance. Yang bagian elektrikal posisinya. Apakah itu posisinya memang problemnya adalah elektrikalnya, karena nanti dia pakai interlock namanya istilahnya. Jadi kalau misalnya satu sensornya nggak kebaca semua, atau satu kebaca semua gitu, interlock posisinya. Atau masalahnya nanti adalah mekanikal. Jadi kalau masalahnya nanti mekanikal, apakah palepnya itu nggak terbuka, nggak tertutupnya karena memang urusan mekanikal atau urusan elektrikal. Nanti mereka akan periksa posisi itu. Nah itulah gunanya nanti preventif. Jadi sebelum dioperasikan diperiksa dulu, sehingga nanti pada saat berjalan operasi semuanya lancar. Nah, perlu mereka standby, kalau perlu korektif. Kalau misalnya ada langsung kerusakan, mereka langsung harus bisa perbaiki. Itu ada dilakukan kalibrasi atau semacamnya nggak, Pak? Untuk Antara yang manual untuk sama yang beberapa elektrikal? instrumen harus dilakukan kalibrasi. Bahkan bukan hanya kalibrasi, contoh misalnya kayak kertas grafik rebusan tuh, kalau rebusan yang masih menggunakan kertas grafik tuh, bukan hanya kalibrasi aja yang dilakukan di sana, itu juga mereka harus konfirmasi antara alat 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 untuk grafiknya itu harus sama dengan kertas yang digunakan untuk grafiknya. Kertasnya harus sama. Kalau enggak nanti pembacaannya akan berbeda. Nah, itu yang harus dilakukan di sana maintenance posisinya. Begitu. Sejauh ini kan, Pak, sejauh ini yang saya tahu di stasiun sterilizer itu kan sudah mulai banyak improvisasi-improvisasi yang dari manual menjadi otomatis. Ya. Itu, apa aja kira-kira yang udah ada di pabrik sawit sejauh ini, Pak? Sampai dengan saat ini semuanya yang dipakai itu adalah semua program logic control PLC posisinya. Kenapa digunakan PLC? Karena secara sistem itu akan sangat-sangat membantu karena kita butuh setting, butuh penentuan setting untuk program. Sehingga kalau misalnya program itu kita lakukan manual, bisa terjadi human error, kesalahan manusia. Misalnya kita ngolah di malam hari atau dini hari gitu. Manusianya capek, yang harusnya dibuka palepnya nggak dibuka palepnya. Nah, tapi kalau kita gunakan program logic control PLC, itu semuanya secara otomatis. Kapan buka, kapan tutup, kapan buka, kapan tutup. Nah, itu bisa dilakukan, bisa disetting secara otomatis. Nah, makin ke sini, seluruh pabrik itu menggunakan yang sistem otomatis. Posisi. Nah, terus Pak, tadi kan kita bicara tentang maintenance sterilizer. Nah, untuk pintu sterilizer itu kan sering buka tutup Mhm. kan, dan dia itu pasti karena platnya itu dari besi, ada steam yang masuk itu bakalan memuai gitu kan, Mhm. Pak. Nah, itu otomatis waktu ditutup
ada kemungkinan dia nggak rapet. Itu solusinya gimana ya, Pak? Makanya kita pasang di sana packing door sterilizer itu. Oh, packing Salah door satu sterilizer fungsinya itu. itu adalah untuk memastikan antara pintu sama tabung itu nempel. Oh, berarti Itu salah fungsi satu packing fungsinya. door-nya itu untuk membuat pintu dan Pastikan tabung. bahwasanya jangan ada steam yang bisa sampai keluar, karena kalau keluar masalah. Masalahnya itu apa, Pak? Tekanan turun. Pada saat tekanan turun, TBS-nya nggak terbus dengan sempurna. Berarti itu nanti bakalan berefek ke. Proses selanjutnya. Nah, selain itu, Pak, tadi kan Bapak ada nyebutin mengenai rail track. Oke. Nah, rail track itu kan jalur untuk keluar masuk lori ya. Ya, di Nah, dalam rebusan. sering tuh kan Pak lori anjlok Ya. atau lori jatuh Nah, itu akibatnya apa, Pak? Dan uh, gimana cara mengatasinya biar tidak sering terjadi? problem lori sering jatuh di dalam rel rebusan itu problemnya bisa jadi karena rail track-nya, bisa jadi karena roda lorinya. Jadi ada dua hal, dua masalah nih nanti. Maksudnya, satu di lori maintenance lorinya, satu di maintenance rebusannya, sterilizernya. Nah, kita bahas yang di sterilizernya. Lorinya kita anggap normal, mutar semua rodanya. Gitu. Nah, anjloknya kenapa? Karena plat relnya itu sudah tidak nempel lagi di dasar dudukan rel atau posisinya aus. Tunggu, Pak, itu kenapa bisa nggak nempel? Berarti rail track itu nggak nempel? Kan dia dilas. Oh, dilas. Kan dia dilas, Oh, di itu dalam rebusan dilas. itu dilas posisinya. Karena dia dilas itulah pada saat direbus itu ada kemungkinan satu saat dia bisa lepas. Nah, maksudnya itu nggak nempel itu karena memang kita tempel, kita gunakan las di sana, memang dilas posisinya plat itu. Nah, kita las di sana satu saat bisa jadi karena digunakan tadi ini bisa rusak. Maksudnya itulah makanya setiap hari, setiap pagi tuh operator proses itu harus periksa rail track. Masih bagus nggak? Kalau nggak bagus laporin. Jangan nanti setelah operasi, pas operasi lepas gitu. Lepas platnya sehingga lori jatuh. Pada saat lori jatuh ke dalam rebusan itu problem banget karena mengeluarkannya sulit. Itu ngeluarinnya pakai apa ya, Pak? Tetap ditarik menggunakan Manual. kapsan sling posisinya. Hanya saja nanti nggak bisa kalau misalnya kondisi normal ditarik langsung keluar kan. Kalau ini nggak bisa ditarik terus. Keluar dulu satu, lepas dulu rantainya, baru keluarin. Nanti Berarti itu tarik satu lagi, keluarin. Waktunya jadi panjang. berarti manusia orangnya masuk ke dalam rebusan. Enggak, di depan rebusan, sampai di depan pintu rebusannya itu baru dilepas rantainya. Kan antar lori dengan lori yang satu dengan lori yang satunya lagi kan dihubungkan rantai itu. Iya. Nanti kalau ini kita tarik sekaligus semua, satu set misalnya 6 lori, langsung kita tarik semua, itu bisa sampai jatuh dari rebusan. Jatuhnya di cantilever, di transfer carriage-nya. Nah, kan tadi kalau misalnya yang jatuh cuma satu, Heeh. berarti kan dia penghubung nih, ada penghubungnya Iya, antara lori satu dengan lori yang lain. heeh. Untuk melepas penghubungnya itu Makanya di depan, ditarik dulu sampai dengan keluar baru dilepas. Nah, begitu. Sampai berarti di depan. dia kalau Dekat misalnya pintu, dekat pintu. Jadi problemnya kalau misalnya yang anjloknya sebelah depan atau sebelah belakang, gampang. kalau yang di tengah Yang di tengah, itu jadi masalah. apa Itu yang itu? makanya ditarik pelan-pelan. Keluar satu tarik dulu, baru nanti keluar satu lagi tarik dulu. Baru nanti dibenerin, baru bisa ditarik. Itu pernah kejadian satu Pernah. set. Oh, satu sen enggak? Satu sen enggak? Paling satu lori, paling satu dua lori. Nah, Nah, itulah makanya rail track-nya harus kondisi baik, roda lori harus kondisi baik. roda lori. Oh, berarti lori itu ada rodanya buat. Iya, lori ada rodanya. Rodanya itu kalau kondisinya nggak baik itu juga bisa anjlok. Anjlok istilahnya kita anjlok tuh di dalam rebusan. Nah, Pak, di maintenance itu sendiri kan pasti ada asisten, Ya. ada mandor, sama pekerja-pekerja yang lain. Nah, untuk tanggung jawabnya masing-masing itu gimana ya, Pak? Maksudnya maintenance-nya itu dari mandor batasannya itu gimana, Oh, dan asisten itu batasannya sampai mana gitu? baik. Untuk organisasi workshop, ya, untuk organisasi maintenance and repair. Jadi nanti maintenance and repair ini ditanggung jawabi ada dua versi sih. Ada ditanggung jawabi oleh satu asisten, yaitu asisten mekanikal. Dia tapi nanti membawahi mekanikal dan elektrikal. Ada juga dia yang pakai dua asisten, membawahi asisten mekanikal membawahi mekanikal, asisten elektrikal membawahi elektrikal posisinya. Nah, kalau dia organisasinya itu yang simpel, satu asisten, berarti di bawahnya nanti ada dua mandor. Dua mandor ini masing-masing mandor elektrikal dan mandor mekanikal. Nanti mandor-mandor ini akan dibantu oleh Peter namanya. Peter itu apa ya, ketua kelompoknya Peter. Nanti Peter dibantu lagi ya sama helper di kelompok-kelompoknya masing-masing. Nah, pekerjaan masing-masing di unit, masing-masing di stasiun itu ditanggung jawabi oleh Peter. Koordinasi semua kegiatan, pelaksanaan kegiatannya itu Peter elektrik maupun Peter mekanik sama. Nanti dibawahi kegiatan koordinasinya dibawahi oleh mandor masing-masing, mandor mekanik dan mandor elektrik. Nah, mandor mandor ini itu dikoordinasi oleh asisten. Itu organisasi. Nah, untuk batasan job desk-nya sendiri itu
mandor sampai di mana dan asisten sampai di mana dengan maksud, oh mandor hanya boleh mengerjakan pekerjaan sampai sini aja gitu. Oh, jadi kalau mandor itu sebenarnya lebih kepada mandor itu lebih kepada posisinya pekerjaan-pekerjaan di lapangan posisinya. Si asisten ini lebih kepada pekerjaan-pekerjaan itu perencanaan posisinya. Jadi mandor di lapangan yang melaksanakannya itu Peter dibantu oleh mandor. Untuk kondisi tertentu boleh nggak Pak mandor ini mengambil keputusan? Boleh. Untuk kondisi tertentu asisten pun boleh jadi pelaksana. Oh gitu. Untuk kondisi tertentu posisinya. Kondisi tertentu itu yang macam mana? Bagaimana Pak? Ada seluruh Peter sedang bekerja di stasiun masing-masing, terus ada kerusakan yang orang lain lagi nggak ada. Mandor boleh turun tangan, asisten boleh turun tangan. Berarti dalam artian di saat kondisi tertentu atau urgent, semua bagian dari organisasi itu Harus boleh. bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jadi untuk maintenance di sterilizer sendiri itu dilakukannya rutin Rutin, sebelum proses, sebelum proses, setelah proses, setelah dan proses, ada beberapa maintenance yang memang sudah langsung perbaikan perbaikan dan dan dijadwalkan. perencanaan. Mungkin itu aja untuk pembahasan kita kali ini Pak. Terima kasih telah menjawab semua pertanyaan saya. Ya, Kita mungkin bertemu di video selanjutnya. oke. Terima kasih. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai maintenance di stasiun sterilizer, di mana di stasiun sterilizer itu sendiri ada beberapa maintenance yang dilakukan, antara lain yaitu autonomous maintenance, yaitu kebersihan yang dilakukan rutin oleh operator di stasiun sterilizer, dan juga ada preventive maintenance, itu perawatan yang dilakukan sebelum proses. Setelah itu ada predictive maintenance, yaitu perawatan yang telah direncanakan untuk dilakukan di kemudian hari atau terjadwal, serta corrective maintenance yang dilakukan pada saat itu juga saat ada kerusakan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Uh, kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya mengenai stasiun yang lain. Sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.